warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik terkait bahaya ghibah. Ahilman, Ahilman langsung saja. Iya. Sebenarnya kan kita sudah terlalu sering ya mendengar istilah ghibah, menghibahi A, si B, si C begitu. Tapi sebenarnya dalam konsep atau definisi dalam Islam, ghibah itu apa sih? Iya, ghibah itu kan membicarakan aib orang lain di belakangnya, atau menggunjing ya, aib atau kekurangan atau kejelekan atau kesalahan orang lain di belakang orang tersebut. Itu namanya ghibah. Dan luar biasa ya, dosa ghibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya. Ya, kalau kita mau lihat apakah itu masuk kategori ghibah atau tidak, kira-kira ketika orang lain tahu kalau kita membicarakan aibnya, akan tidak suka nggak kita? Akan tersinggung nggak? Akan tersinggung nggak? Akan sakit hati nggak? Kalau ternyata ketika dia tahu akan sakit hati, akan tersinggung, berarti masuk kategori ghibah. Masuk kategori kita menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Maka di dalam Islam, ini diantara perilaku yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Kenapa? Karena perkara ghibah akan mengantarkan keburukan. Perkara ghibah akan mengantarkan kepada kebencian. Dan perkara ghibah akan mengantarkan kita pada kondisi yang tidak akan mengantarkan kebaikan. Orang kalau sudah berghibah, ini kan biasanya tidak lantas datang begitu saja. Ada prosesnya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, di situ dijelaskan beberapa perilaku-perilaku yang mengantarkan kita pada ghibah pada akhirnya. Yang pertama, biasanya orang itu mulai dengan mengolok-olok. Ya, mengolok si A, mengolok si B. Dia merasa bahwa diri lebih baik sehingga orang lain bisa dia olok-olok dengan mudahnya. Yang kedua, dia menghina. Awalnya mengolok-olok, nanti naik level lagi menghina. Kalau sudah menghina, biasanya memanggil dengan panggilan buruk. Ya, kalau sudah begitu, timbul kebencian. Kalau udah benci, maka nanti masuk yang selanjutnya, prasangka buruk, suudzon. Kalau sudah prasangka buruk, sibuk selanjutnya tajassus, mencari kesalahan. Orang kalau udah benci kepada seseorang, biasanya prasangka, suudzon. Kalau udah prasangka, pasti mencari kesalahan orang itu. Dan kalau sudah sibuk mencari kesalahan orang, nextnya pasti menggibah, menggunjing kesalahan atau keburukan orang tersebut. Padahal ingat, Allah sampaikan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu seperti saudara. Maka hendaknya kita memahami konteks ini gitu. Kita ini bersaudara. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Seharusnya kita bisa menghargai, menjaga diri daripada saudara kita. Karena orang yang menggibahi berarti sama dengan dia menghancurkan dan menjatuhkan saudaranya. Padahal itu adalah bagian yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Maka wajar kenapa sikap ini harus kita jauhi, karena akan akan merusak sebuah hubungan kekeluargaan, akan merusak persaudaraan, akan merusak ukhuwah. Sedangkan agama ini dihadirkan untuk saling mempersatukan, bukan saling memecah, bukan saling menjauhkan di antara kita. Maka di antara yang Nabi lakukan pertama kali ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini penting, bahwa ukhuwah itu kekuatan. Sehingga jangan sampai kita merusak ukhuwah dengan perilaku ghibah yang sering kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Ahilman, berarti kan sebenarnya dalam Islam pun diajarkan ya. Kalau kita misalnya nggak suka atau mungkin kurang berkenan dengan perilaku saudara kita, ada adab menasehati, begitu ya. Betul. Daripada harus ngomongin di belakang. Betul. Adab menasehati itu seperti apa? Ada. Yang pertama tentu ketika kita menasehati, nasihatilah seseorang dengan penuh hikmah. Kan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, apa itu hikmah? Dengan kebijaksanaan, dengan arif. Kita bisa melihat waktu, tempat, kondisi ketika seseorang ini kita nasihati. Ya, kita juga harus melihat
Ini yang kita nasihati siapa? Kapan waktunya? Karena ada orang yang ketika dia sedang punya persoalan, kadang tidak harus kita nasihati langsung. Kita butuh jeda, kita butuh waktu agar nasihat kita bisa sampai. Maka dalam menasihati kan juga ada kesabaran di dalamnya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kenapa ada kalimat sabar? Karena ternyata nasihat yang dihadirkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, itu akan mudah sampai kepada orang yang kita nasihati. Yang kedua, nasihatilah dengan wal mau'izatil hasanah. Berikan pelajaran yang baik. Dan Masya Allah, nasihat yang paling baik itu bukan bil qaul, tapi bil hal. Dengan apa? Dengan amal perbuatan, dengan contoh, dengan perilaku, dengan teladan yang bisa kita hadirkan. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika dia mendebat kita, jika dia menolak apa yang kita ajak, billati hiya ahsan, kita hadapi dengan ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi jangan sampai orang mendebat kita juga tambah debat. Ya biasanya terjadi seperti itu tuh kadang-kadang. Perdebatan Emosi. tidak akan mengantarkan kebaikan. Ada bahasa kalah jadi apa tuh? Jadi arang, katanya menang jadi apa abu, gitu kan, jadi abu. Ya karena dalam perdebatan tidak ada yang bisa dihadirkan. Jadi belajarlah menasihati orang dengan cara apa? Dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik. Dan jika ada penolakan, maka tolaklah dengan keadaan yang baik juga. Jangan sampai ketika ada orang yang kita pengen nasihatin, tapi kita memilih jalan bergibah. Berarti kan memperkeruh suasana. Udah mah orang itu tidak menemukan kebaikan, ditambah dengan perilaku gibah kita. Yang ada akan mengantarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau orang yang kita gibahi sakit hati, kalau orang yang kita gibahi ternyata merasa terzolimi, yang ada kita akan dituntut nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku yang pernah kita lakukan. Maka bertobat, perbaiki diri, jauhi sifat gibah ini, jauhi perilaku gibah ini, karena ini perkara yang tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Nah, Hilman, memang kadang-kadang sulit sekali ya menahan lisan untuk nggak ngomongin orang. Itu tuh salah satu yang kadang-kadang, apalagi untuk perempuan ya, kadang-kadang tuh kalau untuk diam itu kadang-kadang sulit. Nah, tapi gini, kondisinya misalnya kita terlanjur sudah menghibahi orang dan kita tahu itu salah. Apa yang segera harus kita lakukan? Pertama, berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang salah tadi. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, kalau udah ngomongin orang, bawaannya pengen nagih kan. Suka lupa waktu. Suka lupa waktu dan suka tempat gitu. Suka salah tempat juga. Makanya kalau udah tahu salah, berhenti. Yang kedua, perbaiki diri kita. Ya, kan orang yang suka menggibahi orang itu karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri. Iya kan? Ada bahasa semut di ujung lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain, hakikatnya karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri gitu. Sehingga waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk melihat kekurangan orang lain. Padahal hakikatnya boleh jadi kekurangan kita lebih banyak dibanding orang yang kita gibahi. Maka hati-hati, belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang penuh kelembutan, sehingga tidak disibukkan dengan membicarakan aib orang lain. Yang namanya ngomongin orang, kalau konteksnya misalnya begini, ada yang kerja jadi HRD misalnya, harus assessment misalnya seseorang, kan kita kadang harus melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekuatan orang ini apa gitu, kemudian di-assess begitu ya. Nah itu tuh termasuk ghibah juga nggak? Karena juga ngomongin kekurangan orang lain begitu. Silakan. Itu tidak termasuk ghibah. Ghibah itu membicarakan aib orang lain untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghinakan orang lain. Ada tujuannya. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang HRD harus menilai seseorang, ya tentu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengetahui ya apakah orang tersebut layak atau tidak untuk masuk di perusahaan kita, kira-kira begitu. Sama seperti halnya ada saksi di pengadilan misalnya ya, ketika dia diminta keterangan tentang si A, tentang si B, ketika dia tahu maka sampaikan dengan saksi yang benar dan saksi yang baik, maka itu tidak termasuk ghibah. Oke, jadi ada tujuan kemaslahatan tujuan ya? Kemaslahatan yang dihadirkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Baik, Ahilman, ghibah sama fitnah itu kan kadang-kadang juga kalau ghibahnya kemudian nggak segera taubat gitu ya, nggak segera kita merasa ini salah begitu, kadang-kadang bisa berujung ke fitnah juga ya? Iya. Jadi
eh, kalau kita diizinkan untuk tahu aib orang lain, maka berusahalah untuk menjaga lisan kita agar tidak membicarakannya. Kenapa? Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi fitnah dan gibah itu dua-duanya sama, membicarakan aib orang lain. Hanya gibah tahu kebenarannya bahwa itu aibnya, sedangkan fitnah kita tidak tahu ini benar-benar aibnya dia atau tidak gitu. Maka gibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya, karena dia udah tahu memang ada bangkai, memang ada aib gitu yang harusnya dia tutupi malah dia buka. Sedangkan fitnah seperti dia menghancurkan seseorang, membunuh seseorang. Makanya wajar kalau kemudian disebutkan al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan, gara-gara satu gibah, satu fitnah yang kita lontarkan membuat banyak orang jadi benci kepadanya. Bayangkan kalau berapa orang yang kemudian tidak bisa kita bendung kata-katanya. Makanya hati-hati untuk membicarakan aib orang lain. Lisan itu benar-benar menentukan ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekurangan kami dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, limpahkan ampunan Engkau kepada kami atas setiap perilaku buruk yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampuni lisan kami jika pernah berbohong. Ampuni lisan kami ya Allah jika pernah menghina dan menjatuhkan orang lain. Ampuni lisan kami ya Allah jika pernah melakukan fitnah dan gibah kepada orang lain. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari perbuatan dosa yang pernah kami lakukan. Berikan kesempatan kami bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami, perbaiki akhlak kami, agar semakin baik kepada setiap manusia, sehingga kami mendapatkan kemuliaan dari sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, dan bimbing hidup kami agar lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini dengan perilaku dan akhlak yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.